Apabila ada hal yang tidak berkenan pada diri antum, kami mohon maaf sebesar-besarnya, dan kami inilah yang bisa kami mampu. Kami juga minta maaf atas kesalahan almarhum kepada anda, mungkin atau keluarga anda, baik sengaja atau tidak, sedikit atau banyak. Dua hal yang perlu Al-Faqih sampaikan dalam masalah ini untuk walidin dan untuk aulad, untuk anak-anak. Maka ketika masih ada orang tua anda, dua-duanya atau salah satunya, jangan anda sia-siakan. Kami sudah ditinggal dua orang tua kami. Yang jelas tidak ada yang lebih berharga daripada orang tua. Tidak ada yang lebih sayang kepada anda melebihi daripada orang tua anda di atas dunia ini setelah Allah dan Rasulnya. Karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan bersyukur kepadanya tidak bisa mengimbangi daripada kebaikan Allah, dan juga bersyukur kepada orang tua tidak bisa membalas daripada kebaikan orang tua kepada anak. Ada syukur li wali walidain, karena begitu besar jasanya orang tua kepada anak. Satu sahabat datang kepada Nabi sambil membawa ibunya yang digendong. Dia berkata, ya Rasul, kami dari negeri jauh di Yaman sana. Ibu kami mau haji, kami gendong ibu kami dari berangkat dari negeri. Kami tawaf, ibu kami gendong. Sa'i kami gendong. Di Arafah kami gendong. Seluruh kami gendong sampai sekarang. Apakah ini sudah dikatakan sudah cukup untuk membalas kebaikan ibu kami kepada kami? Kata Nabi, itu tidak sebanding dengan satu nafas daripada melahirkan kamu. Nggak akan bisa, saudara. Anda akan membalas kebaikan orang tua anda kepada anda. Karena itu jika ada masih orang tua anda, jangan disia-siakan. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Nabi, ayu islami khair, amalan Islam yang amalan dalam agama Islam yang terbaik itu apa ya Rasul? Maka Nabi menjawab, as-shalah ala waqtiha, salat tepat waktu. Kemudian apa ya Rasul? Birrul walidain, bakti kepada kedua orang tua. Kemudian apa ya Rasul? Al-jihad fi sabilillah, jihad fi sabilillah. Lihat bagaimana Nabi menaruh peringkat birrul walidain, bakti kepada orang tua, lebih daripada jihad. Ada orang sok menjadi dai, ada orang sok menjadi mujahid, tapi meninggalkan ayah dan ibunya. Seorang lagi datang kepada Nabi untuk minta berjihad fi sabilillah. Maka Nabi menyatakan, ahayyun walidah, masih hidup ayah di ibu kamu? Iya masih hidup ya Rasulullah. Fafihi ma fajahid. Kalau mau jihad, berusahalah untuk mencari ridho ayah dan ibu kamu. Karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala menggandengkan setelah mentauhidkannya adalah bakti kepada orang tua. Itu ketentuan Allah dalam Al-Quran, bahwa rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Jangan disia-siakan. Anda berangkat untuk umrah dan haji, saudara, perlu Anda untuk mencium Hajar Aswad, perlu Anda untuk memandang Ka'bah, perlu Anda tawaf mengitari Ka'bah. Anda tahu mencium orang tua, tangan orang tua dengan rasa hormat itu lebih utama daripada mencium Hajar Aswad. Anda memandang orang tua, saudara, dengan rasa hormat itu lebih utama daripada memandang Ka'bah. Anda meladeni orang tua itu lebih utama daripada Anda tawaf Ka'bah. 1000 kali Anda umrah, kalau Anda tidak birrul walidain, Anda tetap masuk neraka Allah. Nggak akan bisa diimbangi dengan semuanya birrul walidain. Karena itu pesan, kalau mau ada orang tua yang sering mandang orang tua Anda dengan rasa hormat, doakan setiap saatnya. Nggak mungkin rahmat kamu akan bisa mengimbangi rahmat orang tua. Kasih sayang kamu lebih mengimbangi orang tua, nggak mungkin, saudara, nggak mungkin.
Nggak mungkin, karena itu kita diajari sama Allah untuk doakan. Wa rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, rahmati ayah dan ibu kami sebagaimana ayah dan ibu kami rahmat kepada kami ketika kami masih kecil. Anda masih kecil, Anda kencing, Anda berak, siapa yang membersihkan? Anda sakit, siapa yang bingung untuk cari biaya obat? Anda ketika masih kecil, Anda ketika lapar, utang-utang orang tua Anda, biaya untuk belajar, utang-utang, itu pun masih senyum, saudara. Senyumnya bohong, padahal pikirannya mumet dia. Dia masih senyum, sakit dia masih senyum. Senyumnya bohong sebenarnya, tapi takut anaknya gelisah. Takut anaknya gelisah, saudara. Tidak lihat bagaimana. Tapi kalau kita sakit gigi, kita lapor sama orang tua. Perlu dikit duit, kita lapor sama orang tua. Kalau orang tua punya biaya, kadang-kadang masih ngitung berapa yang harus kami keluarkan. Karena itu nggak akan bisa membalas rahmat ayah dan ibu kita kecuali Arhamur Rahimin. Ini pesan saya kepada Anda yang masih hidup, jangan kehilangan. Kalau Anda sudah nggak punya abah dan ibu, maka Anda akan merasa hidup di dunia ini seperti nol besar. Dulu kami merasa ada yang ngayomi kami, ibu kami, orang tua kami, melindungi kami. Apapun yang terjadi, kita datang merasa aman, merasa tenang. Karena itu manfaatkan kehidupan orang tua Anda sebelum Anda ditinggal. Pesan yang kedua, saudara, didik anak-anak Anda untuk menjadi anak yang bakti. Didik anak-anak Anda. Jangan Anda mati, anak Anda senang karena mendapat warisan. Jangan Anda mati, anak Anda farhan. Alhamdulillah habis sudah mati, apa anak? Anak yang menguasai hartanya, anak yang menguasai rumahnya, anak yang menguasai daripada miliknya. Lah, hati-hati. Didik anak Anda untuk cinta kepada Allah. Didik anak Anda untuk bakti kepada Anda. Al-Walidah Al-Maghfur laha, beliau ini perlu al-fakir biru ya, bagaimana untuk mendidik. Beliau seluruh anaknya, beliau punya anak 7, seluruh anaknya mengerti Al-Quran, bacaan Al-Quran dari pengajarannya beliau sendiri, bukan karena dididik. Langsung banyak orang tua dibiarkan anak hanya belajar sama orang, panggil guru ustaz, kasih pembayaran, selesai. Lah, tapi Al-Walidah diajari sendiri. Kami mengerti huruf karena ibu kami sampai khatam Al-Quran. Ta'thir ada. Kadang-kadang kita mengajarkan surat Al-Fatihah kepada anak, enggak sama sekali. Seakan-akan bukan tugas orang tua. Yang penting tugas orang tua bayar. Bas. Ta'thir enggak ada. Hatta sholat anak kita bukan karena kita yang mengajarinya, orang lain yang mengajarinya. Akhirnya orang tua tidak berharga di hadapan anak. Karena itu didik anak Anda. Jangan lupa setiap saatnya wasiat, nasihati. Lihat bagaimana Nabi Allah. Wasa biha Ibrahim bani wa Yaqub ya baniya inna Allah astafa lakum ad-dina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya anak-anakku, kata Nabi Ibrahim kepada anaknya, Nabi Yaqub kepada anaknya, Allah sudah pilih agama Islam, jangan mati kecuali dalam keadaan Islam. Kemudian ditanya, mata abuduna min ba'di, ibadah kamu gimana nanti? Tuhan kamu gimana? Kamu harus wasiat kepada anak kamu. Kita hidup di zaman akhir zaman. Zaman seperti begini, ini nggak pernah wasiat. Mata malun. Kalau abah, ibu meninggal, apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu perbuat? Bagaimana sholat kamu? Bagaimana Quran kamu? Bagaimana zikir kamu? Bagaimana ilmu kamu? Bagaimana akidah kamu? Bagaimana akhlak kamu? Tanya, sama tanya. Jangan kamu mati, anak sudah tabu gendera, bebas daripada orang tua. Dan itu yang terjadi, saudara. Itu yang terjadi sekarang. Karena itu, jangan lupa untuk wasiat kepada anak dan didik anak. Al-Maghfur laha, beliau ketika masa hidupnya, saudara, tidak pernah membiarkan anaknya maghrib di luar. Sebelum maghrib harus ada di rumah.
dan kita semuanya kumpul. Yasin, Waqiah, Tabarak, Ratibul Haddad, mulai kecil semuanya apa? Karena kita dididik untuk itu semuanya. Sebelum maghrib tadi, malah masih ingat kita. Manuk dulu. Usnodi, sangkarnya sudah lebih susuane dungi maghrib. Anaknya Umi kalau di Joko. Sebelum maghrib harus ada di rumah. Sehingga ba'dal maghrib mereka baca Quran dan rotib sampai selesai. Dan itu yang dilakukan setiap malamnya. Tak pernah baca Quran bersama anak. Anak hanya sekedar makanan, minuman, pakaian. Kalau ada makanan yang enak baru ingat anak. Miskin waladi, dibayarkan. Kalau ada minuman yang lezat baru ingat anak. Miskin waladi, dikasihkan oleh-oleh. Kalau ada pakaian yang bagus, ingat anaknya. Tapi kalau sholat, nggak ingat anak. Kadang-kadang nggak kelihatan anaknya sholat. Kalau baca Quran nggak ingat anak. Kadang-kadang 24 jam mungkin seminggu nggak mendengar anaknya baca Quran. Nggak ada peduli. Tapi hati-hati. Akhirnya kita meninggal betul-betul kita fakir. Lah kita punya amal, walaupun anak kita beramal untuk kita semua. Yang ketiga, al-maghfur laha, saudara. Alafu, anak ceritakan ini untuk diri anak dan untuk anak-anaknya anak, untuk anak-anaknya al-walidah, supaya bisa mengetatkan bagaimana tarbiyatnya beliau. Dan mungkin bisa ditiru nanti oleh antum juga. Al-walidah ini dulu selalu mengingatkan kita setiap saatnya. Apalagi untuk urusan puji-pujian, untuk urusan foto-fotoan. Al-walidah ini kalau sudah ada yang muji al-fakir, pasti dia dudukkan. Untuk senang nak lagi puji dulu. Ini tak senang. Kalau ada foto-foto dibaca, dia pernah keliling. Sing menjual fotonya abahku, anakku, bujuku, tak tolong larang. Sehingga ada lihat fotonya Habib Ja'far gak keleleran di tengah jalan. Ditaruh ada di bawah-bawah kadang-kadang. Karena al-fakir al-maghfur lah keliling dulu. Ketika masa kuatnya, dia nggak senang dengan tampil-tampil, nggak senang dengan tampil-tampil begini. Nah, kemudian al-maghfur lah ini Quran selalu dibaca. Di tangannya itu Al-Quran. Mulai kuat baca sampai pakai kacamata, sampai terakhir pakai pembesar itu aja. Sampai akhirnya matur sudah nggak bisa baca. Selalu itu Al-Quran dibaca. Dan dalailul khairat tidak pernah ditinggalkan. Nih mata kita, permainan sepak bola kita lihat. Kemudian film-film, drama, Al-Quran tidak pernah kita baca. Karena itu rumah kita kering. Rumah kita kering. Syaitan lebih banyak yang datang ke rumah kita daripada malaikat dan rahmat. Kenapa? Kosong daripada Al-Quran. Al-bait alladhi yuqra'u fihi Al-Quran yatra'a li ahli sama kama tatra'a an-nujum li ahli al-ard. Rumah yang dibaca Al-Quran oleh penghuni langit akan nampak bercahaya sebagaimana bintang yang ada di langit nampak ada penghuni bumi. Karena itu semoga insyaallah usaha daripada almarhumah ini akan Allah SWT kabulkan. Harapan kita bisa diteruskan oleh anak-anaknya, bisa diteruskan oleh cucu-cucunya, dan demikian juga anak-anak kita. Mudah-mudahan insyaallah Allah jaga iman mereka, Allah jaga akidah mereka, Allah jaga akhlak mereka, jadikan mereka tetap orang yang berbaik, orang yang berakidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan mudah-mudahan insyaallah keluarga kita Allah lindungi daripada segala yang merusak akhlak mereka. Jangan sampai ternyata anak-anak kita lebih menikmati ganja daripada birrul walidain, lebih menikmati narkoba daripada birrul walidain. Jangan sampai anak-anak kita lebih dia dari itu dekat dengan pelacur daripada orang tuanya. Jangan sampai anak-anak kita adalah sudah menjadi pecandu minuman keras. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah selamatkan itu semuanya. Jangan sampai anak-anak kita ternyata tarikus shalah, tarikul jum'ah. Mudah-mudahan kita semuanya jadikan anak-anak kita jadikan anak yang selamat dunia akhirat. Sebagaimana kami kita bahagia dengan mereka di dunia, mudah-mudahan kita bahagia di akhirat. Dan mohon maaf sekali lagi atas segala kekurangan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yasin.